Doodle art pada mulanya dianggap sebagai coretan iseng tanpa arah yang dibuat seseorang di buku tulis. Doodle art merupakan gaya menggambar yang bebas, spontan, dan tidak selalu direncanakan. Hasilnya bisa berupa pola abstrak, bentuk-bentuk unik, atau ilustrasi menarik yang merefleksikan ekspresi pribadi pembuatnya. Seiring berjalannya waktu, bentuk gambar sederhana ini semakin berkembang menjadi ekspresi seni yang makin diakui oleh publik dan pecinta seni visual. Kepopuleran doodle art meningkat tajam berkat kemudahan berbagi karya melalui media sosial. Dari sini terbentuklah komunitas global yang saling memberi inspirasi dan dukungan antar seniman. Kini semakin banyak pula komunitas yang rutin menggelar kegiatan seperti gambar bareng maupun berbagai kompetisi doodle art. Seiring ekosistemnya yang terbentuk, sejumlah kegiatan art market yang menyoroti bentuk seni ini pun juga bermunculan. Salah satunya adalah Jakarta Doodle Fest 2025. Jakarta Doodle Fest 2025 yang digelar di Mall Senayan City pada 9 hingga 12 Oktober lalu sukses menghadirkan lebih dari 70 seniman dengan program baru yang menggabungkan seni visual dan pertunjukan. Variasi program ini dihadirkan agar pengunjung tidak sekedar datang untuk berbelanja produk, namun juga bisa merasakan pengalaman seni yang lebih menyeluruh. Secara harafiahnya dari namanya doodling ya, so it's gambar ya. Tentunya kita tuh event festival visual arts seni, tapi kita fokusnya ke ilustrasi dan graphic design. Jadi IP itu ya karakter-karakter original yang dibuat oleh seniman. Dari situ yang mereka jadiin produk seperti mungkin poster, gantungan kunci, stiker, dan bahkan barang-barang rumah ya seperti cup itu udah mulai coaster, nah seperti itu sih. Jadi kita memang fokus di produk-produk para seniman. Nah memang kalau dari kita pribadi tuh kita pinginnya tujuan kita tuh, dan ini juga berkaitan dengan pemilihan nama doodle ya. Kita pinginnya orang yang belum tahu apa sih emang Indonesia ada lokal kreator kayak apa nih. Karena biasanya mungkin kalau kita sebut IP kayak Pokemon, Doraemon tuh orang udah tahu ya. Tapi kalau yang lokal mungkin emang ada gitu. Nah, kita tuh pinginnya orang-orang tuh juga mau datang dan mau ngeliat. Mengusung tema Welcome Home Doodles, seperti di gelaran sebelumnya, tahun ini diadakan versi anak atau Little Doodle. Selain sederet karya anak seni, area ini juga dimeriahkan dengan berbagai aktivitas menarik untuk si kecil, seperti workshop melukis dan mewarnai. Ini kan sebelumnya di bulan Juni kita ada yang namanya Little Doodle. Jadi kita buat versi anak-anak, versi keluarga dari Jakarta Doodle Fest. Nah kali ini kita buat versi mininya dari LD atau Little Doodle di JDF. Jadi kalau orang tua bawa anak nggak perlu takut anaknya ngapain. Mereka bisa gambar, mereka bisa main mandi bola, mereka boleh face painting, dan juga ada tenants yang memang menjual barang untuk anak-anak. Jadi itu yang paling baru sih tahun ini. Oke, jadi sebenarnya JDF ya kita panggilnya itu adalah sebuah selebrasi seni visual. Tapi kan kadang-kadang caranya tuh kita pengen yang friendly untuk masyarakat yang mungkin nggak begitu paham art gitu. Jadi dari sini kita mungkin menyampaikannya lewat instalasi, kemudian lewat pasar seni gitu ya. Jadi mereka kalaupun nggak terlalu paham bisa memakai karyanya, bisa beli, dan itu kan semuanya juga ada yang untuk anak-anak, dewasa, dan untuk profesional. Jadi sebenarnya cukup inklusif untuk semua yang mau datang. Salah satu seniman peserta, Leo Pradana, yang juga merupakan founder dari Arbiaro, mengatakan festival ini menjadi ruang penting bagi pelaku kreatif untuk berkarya. Berawal dari hobi menggambar di tengah berkembangnya media sosial, membuatnya terbuka bahwa ada potensi untuk menjadikannya peluang bisnis. Hadirnya wadah seperti ini juga membuat karyanya lebih dekat dengan publik dan bisa bertemu langsung dengan penikmat karya. Seru sih, soalnya menurut aku ya, aku tuh bisa deket banget sama sesama kreator di sini. Terus juga Doodle Fest sangat nge-support aku banget dari awal sampai akhir untuk bisa nempatin aku di tempatnya di Senayan City juga. Terus aku bersama teman-teman bisa interaksi juga, saling sharing, terus dikasih waktu untuk bisa sharing juga. Kemarin
di hari pertama banyak ke media juga. Jadi menurut aku acaranya bisa banget nge-expand kita ya, sama kayak terutama kayak aku yang baru mulai gini untuk bisa lebih berkembang lagi. Jadi aku nge-encourage sih buat yang kayak posisinya kayak aku sekarang untuk coba datang lihat-lihat ke sini dan mungkin next year experience. Seperti tahun-tahun sebelumnya, Jakarta Doodle Fest 2025 kembali menghadirkan pre-events sebelum acara utama, yaitu Campus Roadshow dan Creator Speed Dating. Dalam program ini, JDF berkolaborasi dengan mengajak generasi muda untuk berkreasi dan berkompetisi dengan tema #4TheWin. Pemenangnya akan dibuat menjadi merchandise eksklusif. Dari mana? Dari teman sih sebenarnya. Tahunya dari teman. Iseng-iseng aja, ikut-ikut. Siapa tahu menang, ya. Itu aja sih. Ya dari. Temanya, inspirasinya dari gunung, ya kan? Dari gunung dan ada pendaki-pendakinya. Ini spesifiknya dari Gunung Salak sebenarnya, tapi kurang lebih mirip lah, ya. Inspirasinya dari situ. Saja merupakan salah satu pengunjung yang mengaku senang dapat ambil bagian dalam menyaksikan pameran ini. Ia kagum bagaimana sebuah coretan gambar tak hanya sebatas menjadi art print, namun juga bisa diaplikasikan ke medium lain, termasuk ke home decor. Aku suka banget sih dengan ada JDF ini setiap tahunnya. Aku suka banget tuh ngeliat ada kreator-kreator di seni Indonesia di sini. Tentunya aku suka banget karena kreatif banget. Jadi ini untuk mendorong kreativitas kita sih di Indonesia. Aku suka banget karena warna-warnanya kali ya unik-unik banget di sini. Sesuatu yang aku nggak pernah kebayang waktu aku lihat kayak bentuk-bentuknya tuh sesuatu yang di luar imajinasi aku. I think ini aku makanya tertarik banget karena unik banget, dan terutama karena ini seniman Indonesia, aku kayak oh ternyata ada juga ya seniman Indonesia sekeren ini. Jadi aku suka banget sih. Jakarta Doodle Fest diharapkan dapat memberi apresiasi dan mendorong para pelaku seni untuk maju dan terus berkarya, di mana mereka dapat menyalurkan ide, menjual merchandise hasil karya, sekaligus mendapat penghasilan dari kreativitas. Media Tawadu, Febri Indra, Dai TV.